Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat kembali memulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, kita masuk ke pembelajaran kita yang kemarin. Nah, kali ini Bapak mau memberikan kalian sebuah tugas dan penjelasannya Bapak berikan di video ini. Tugasnya adalah kalian silahkan nanti mulai melakukan penulisan. Karena materi kita tentang novel, maka kita akan membicarakan penulisan novel. Ya, di sini Bapak ambil contoh ya. Inilah novel ya. Novel yang sudah terkenal di dunia ya. Novel Harry Potter, salah satu ya yang mempunyai sequel. Di bukunya ada 7, sementara di di filmnya jadi 8 film ya kalau nggak salah ya. Oke. Novel adalah sebuah karya yang karya kreatif ya, hasil kreativitas seseorang yang bisa produktif sebenarnya dengan harga biaya produksi yang sebenarnya kalau kita sudah memiliki inspirasinya tidak terlalu besar ya. Dengan menulis novel, kamu hanya modal mungkin pemikiranmu sama waktu dan komputer mungkin ya, atau ditulis di kertas selembar juga bisa ya, di kertas di buku ya. Pernah Bapak cerita tentang Pramudia Anantatur ketika dibuang di Pulau Buru, dia bisa menuliskan novel tetralogi Pulau Burunya dengan hanya lembaran-lembaran kertas yang dia temukan ya. Nah, ini J.K. Rowling adalah penulis dari novel ini, dan dia sekarang sudah jadi salah seorang orang yang sangat kaya raya ya dengan hasil karyanya ya. Nah, untuk itu Bapak bukan yang meminta kalian menjadi kaya, tapi Bapak minta kalian, siapa tahu di antara murid-murid Bapak ada yang bisa menjadi seorang penulis ya. Kamu tahu Raditya Dika ya? Raditya Dika menjadi seorang penulis dan sekarang bisa menjadi YouTuber, jadi pembawa acara, produser, sutradara dan sebagainya. Dia bermula dari hanya biasa menuliskan menuliskan blog ya, dan akhirnya bisa menjadi suatu hal yang produktif. Nah, kali ini kita mau bicara tentang penulisan novel. Jadi, penulisan novel sebenarnya sama seperti tugas-tugas penulisan cerpen, karena novel bedanya dengan cerpen hanyalah di masalah jumlah halaman dan bukan jumlah halaman ya, tapi jumlah konflik yang ada di dalamnya lebih rumit dan lebih banyak dibandingkan dalam cerpen. Kalau cerpen mungkin hanya 1-2 masalah yang kemudian rumit dan terpecahkan, sementara di novel karena tidak terbatas jumlah karakter dan sebagainya, dia bisa sangat luas dan bisa melebar ke sana kemari dan bisa menuangkan berbagai konflik dalam novel ya. Nah, yang Bapak minta kalian coba menuliskan sebuah karya pemikiran kalian yang berbentuk nantinya novel. Dia diketik ya. Diketik, dan ini ceritanya silahkan kalian tuntaskan sendiri berdasarkan imajinasi kalian sendiri. Ada beberapa jenis penulisan novel. Yang satu ya masih mencoba mengingat sebuah cerita yang pernah kamu nikmati, lalu kamu ubah atau kamu buat kelanjutannya menurut versi kamu sendiri. Tapi supaya kamu tidak sepenuhnya meniru dari si pengarang, kamu bisa mengubah nama-nama tokoh dan kejadian-kejadiannya sedikit, dan kemudian kamu bisa buat cerita seperti itu versimu sendiri. Atau kamu bisa membuat ceritamu lebih lengkap dan lebih lebih kompleks karena imajinasimu sendiri ya. Kalau kamu tahu, dulu Bapak bilang Pramudia Anantatur bikin cerita tentang bumi manusia dan sebagainya bukan lahir di tahun 1900-an, tapi berdasarkan imajinasinya dan literatur yang dia baca dan nikmati. Maka kamu juga sama saja, silakan mencari imajinasimu dituangkan dalam sebuah ceritanya kamu tuangkan lagi dalam sebuah novel ya. Novel itu bisa kamu belah dalam beberapa bab,
cerita ya. Tapi seperti halnya cerpen, alurnya tetap dimulai dengan perkenalan, lalu ada masalah, ada ke puncak masalah, ada kerumitan, ada jalan keluar dan penyelesaian ya. Alur itu lengkap yang normal. Bisa saja sebenarnya alur itu tidak lengkap dengan akhir-akhir yang gantung dan sebagainya, tapi itu biasanya dilakukan oleh penulis yang sudah sudah biasa menulis. Sebagai penulis pemula ya kita bisa melakukannya dengan alur yang biasa saja ya. Jadi coba dulu lakukan sebuah cerita. Nah, tentang tuntunan tentang pembuatan novel sebenarnya beredar di internet banyak, beredar di YouTube, kalian bisa coba melihat-lihat. Tapi yang Bapak minta adalah silakan dibuat untuk pekan ini dibuat sketch ceritanya. Kira-kira tokohmu ini kenapa dan akan bagaimana. Nanti sketch ceritanya atau kira-kira coret-coretan kamu lah, coret-coretan awal kamu tentang tokohnya itu kenapa, seperti mind mapping ya. Kamu kirimin ke saya. Dan tugas pembuatan cerpen ini tugas pembuatan novel ini akan Bapak minta diketik di file Word dan kalian nanti dikumpulkan di akhir semester ya. Masih ada waktu 2 bulan ya sampai akhir semester, sampai nanti novelnya ini jadi ya. Jangan mencoba menipu Bapak, karena kalau memang novelmu ini bagus, Bapak akan coba mencoba mengangkatnya dan mengirimkan ke beberapa beberapa penerbit mungkin yang mau ya, yang ada link dengan Bapak. Coba Bapak tanyakan apakah novel ini cocok untuk diterbitan dan sebagainya. Dan kalau kalian menipu Bapak dan ternyata novelmu bagus, hasil dari copy paste dari novel orang, kalau nanti sampai tercetak, sampai terpikirkan sama penerbit, lah kamu masuk jadi plagiator ya, dan kamu bisa kena tuntut ya untuk itu ya. Karena itu jangan biasakan memplagiat full utuh-utuh karya orang ya. Kalau tadi yang Bapak bilang ambil satu bab awal atau sebagian besar batang ceritanya diambil, diganti-ganti, dimodifikasi, dibuat cerita versi kamu, itu nggak masalah. Tapi kalau kamu ambil full punya orang dan kamu akui, kamu klaim, kamu berarti mengakui atau mengambil hak cipta dari orang lain. Jadi silakan coba melakukan penulisan novel dengan berbagai berbagai sumber yang bisa kalian ikuti, kalian cari ya. Bapak tidak harus mengajarkannya, karena sebenarnya batang tubuh novel ya sama dengan batang tubuh cerpen ya, hanya saja dia hanya lebih kompleks ceritanya. Jadi Bapak tunggu ceritamu, hasil kreativitas kamu, dan bersama dengan kiriman kamu yang nanti coret-coretnya dalam bentuk foto ya, foto coret-coretan kamu tentang rencana novel kamu, Bapak tutup materi tentang novel. Kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Materi kita sudah tentang opini ya. Nanti kita udah melanjut ke bab baru ya. Untuk LKS kamu sudah ternyata sudah semua bahan di mid semester yang lalu isinya ya. Jadi kita tidak lanjut ke LKS lagi, tapi langsung ke bab berikutnya ya. Oke, demikian yang Bapak bisa informasikan. Bapak tunggu nanti tugasmu. Bagaimana bentuknya itu terserah kamu, asalkan kamu tidak mengklaim punya orang lain ya. Mengklaim punya orang lain artinya kamu melakukan plagiat ya, mengakui karya orang lain, mencontek. Nah, itu tidak bagus, apalagi yang dicontek adalah kreativitas, ide ya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan pelajaran, jaga terus kesehatan kamu, dan kita semua terus berdoa agar pandemi segera selesai dari dunia ini. Vaksinnya bisa segera ketemu, kita semua divaksin, dan kita bisa lepas dari wabah ini, dan kehidupan kita bisa normal kembali seperti sedia kala ya. Selamat pagi dan terima kasih anak-anak. Terus belajar untuk kehidupan kamu selanjutnya. Terima kasih.